Amin. Kita bersyukur bahwasanya sampai pada pagi hari ini kasih kekuatan dan sukacita yang sudah Tuhan beri boleh kita rasakan. Tuhan Yesus melihat hati kita, Tuhan Yesus melihat apa yang kita rindukan untuk datang beribadah di rumah Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Mari naikkan sejenak syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya, syukur bagimu, terima kasih Tuhan, Allah yang baik. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Kami naikkan sembah kami Yesus. Haleluya. Kau melihat setiap hati kami, hati yang rindu Kau jamah Tuhan, hati yang rindu Kau puaskan Tuhan. Haleluya. Oh.
dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan doa dan ucapan syukur kita hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa yang di surga, yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, bahwa kebaikan Tuhan nyata kami rasakan sampai pada pagi hari ini Tuhan. Engkau menilik setiap hati yang punya kerinduan datang di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Hari lepas hari kami rasakan lawatan-Mu. Hari lepas hari kami rasakan Tuhan, jamahan Tuhan yang tidak pernah terlambat atas hidup kami. Bapa, kami siap untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Kami siap memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya ini yang bisa kami persembahkan. Hanya ini yang bisa kami naikkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, baik para pelayan-Mu, baik hamba-Mu Tuhan. Sehingga kami pulang dengan bersorak-sorai, membawa kemenangan. Bahkan kami yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan. Kami yang berbeban berat Tuhan Yesus legakan. Kami yang punya pergumulan hidup, Tuhan Yesus yang memberikan solusi dan jalan keluar. Terima kasih Bapa, terima kasih buat segalanya Yesus. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Hanya Kau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Kami mau ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Bersama-sama, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis, amin. Di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, kami sembah Kau, sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lucu tak bertelut. Menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku bahwa Engkaulah Yesus, Engkaulah satu-satunya Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Menyalah Yesus, Tuhan Rajaku. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita katakan, Kau yang terindah, amin. Di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang
suaramu, angkat tanganmu, sembah Dia. Amin. Terima kasih Bapa. Namamu selalu tiada lupa, kabar terus menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembahlah ya Allahku, sorak-sorai hanya bagi Tuhan. Shalom kekasih Tuhan, shalom kekasih Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan, semua sehat, kuat diberkati Tuhan. Karena hari lepas hari kita sungguh merasakan kasih kebaikan Tuhan. Mari saya ajak untuk selalu mengucap syukur, selalu memuji dan menyembah Tuhan, karena Dia yang layak menerima pujian. Haleluya. Mari kita naikkan bersama-sama pujian ini. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Amin. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Kebaikan Tuhan selalu besar untuk kita. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Amin. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari kita Tuhan, syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku,
di atas kepala. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Terima kasih, syukur buat kebaikan Tuhan, syukur buat kasih setia Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita memberi persembahan pertama. Silakan petugas persembahan boleh ambil bagian. Hanya Yesus kaulah Raja mulia. Amin. Bagiku sedang jiwa dan pengharapan aku serahkan kepadamu Tuhan, Kau Raja atasku. Terima kasih. Kebesaranmu dan kehormati. Boleh sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kau megah bagiku segala jiwa dan pengharapan. Aku serahkan kepadamu Tuhan, Kau Raja atasku. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Dia sumber kemenangan hidup kita, kemenanganku layak berkuasa, pemerintah sampainya. Yesus kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku layak berkuasa, pemerintah selamanya. Hanya Dia Raja mulia. Yesus kaulah Raja mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ajaib dan perkasa perbuatan-Mu dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segalanya Yesus. Dalam kehidupan kami percaya Engkau yang tuntun Tuhan, Engkau yang menyertai setiap jalan-jalan-Mu. Sungguh tak terselami dalam hidup kami. Tapi kami satu yang kami percaya, Kau tidak pernah gagal. Kau selalu memberikan damai sejahtera, masa depan penuh harapan. Nyatakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, jalan-Mu tak tersangka.
hari Jumat sama-sama kita menyanyikan, kita menyembah Tuhan pujian ini. Dalam hutan terselami, terima kasih oleh setiap hati kami. Namun satu aku percaya, haleluya, kami percaya rencana yang indah telah menunggu kami. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu merasakan, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus patut kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Begitu luar biasa dahsyatnya kasih-Mu, kemurahan, pertolongan, penyertaan, berkat-berkat-Mu telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Bahkan damai sejahtera-Mu mengawali setiap perjalanan kami, sehingga memungkinkan kami pada pagi untuk kembali datang menghadap hadirat-Mu. Kami telah memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan, lawatan-Mu, jamahan-Mu pada pagi hari ini yang hadir dalam ruangan ibadah ini maupun di rumah yang mengikuti ibadah live streaming. Tuhan, di mana kami perlu Engkau, butuh Engkau. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah pengharapan kami. Hanya kepadamu kami percaya, berserah sepenuhnya, karena Engkaulah jawaban setiap persoalan kami. Sebabnya kami datang kepadamu Tuhan pada pagi ini. Kami ingin menerima Engkau sepenuhnya melalui kebenaran firman yang sebentar akan kami dengar. Terima kasih Roh Kudus mengurapi kami hamba-Mu dan jemaat-Mu. Dengan urapan yang sama kami semua diberkati melalui firman Allah. Demikian pula sucikan ruangan dan setiap ruang, tidak satu pun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah ini. Urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami siap menerima firman Allah dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Masih semangat? Puji Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini, bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, tapi semata-mata karena kemurahan Tuhan yang dilimpahkan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh bersama-sama pada saat pagi ini untuk mengerjakan pekerjaan Allah, mengerjakan keselamatan Allah. Kita akan bersama-sama menikmati firman Allah saat hari ini, ambil dari kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6.
Yakobus pasal 4 ayat yang 6. Kalau kita hidup hari ini, kita ada hari ini, kita masih bernapas hari ini, kita masih dapat mengerjakan keselamatan hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Mohon tidak ada yang di luar ya, tolong ingatkan itu, masih ada gerombol di luar, di atas, di depan masih ada bangku, ya bisa ada di dalam. Baik, saya baca firman Tuhan, Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6, lebih baik kita baca bersama-sama saja. 2, 3. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya. Luar biasa. Tadi saya katakan, kalau kita ada hari ini, kita hidup hari ini, kita bernapas hari ini, kita bisa beribadah hari ini karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Dikatakan lebih besar daripada itu. Itu apa, saudara? Ya, daripada apa yang ada dalam hidup kita, dari apa yang kita miliki, saudara, itu kasih karunia. Ya, sehebat-hebatnya manusia, sekuat-kuatnya manusia, semampu-mampunya manusia, sesukses-suksesnya manusia, ya, sekaya-kaya manusia, dikatakan lebih besar dari kasih karunia Allah. Amin, saudara. Dengan kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada dunia ini. Saudara percaya? Mengakui? Haleluya, puji Tuhan kalau saudara sadar dan mengakui bahwa kasih karunia Allah lebih besar daripada apa yang ada dalam dunia ini, saudara. Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus, kita juga bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa lewati tahun 2021 sampai hari ini. Ini karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, dalam pembacaan firman ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mengenai kasih karunia dan anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudara, kasih karunia itu dalam bahasa Inggris grace, dalam bahasa Yunani charis. Ya, jadi kalau ada nama Grace, Kak Evander anaknya Grace ya, saya supaya gampang Grace panggabean ya. Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus, inilah yaitu yang dikatakan kasih karunia dan anugerah, saudara. Ya, dikatakan sungguh besar anugerah. Amazing Grace, ada nyanyian itu kan? Ya, sungguh besar anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita, melebihi segala-galanya yang ada dalam dunia ini. Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus, saya akan memberikan makna mengenai kasih karunia ini. Ya, memang saudara kasih dikatakan kalau dalam bahasa Inggris itu sama. Tetapi setelah kami pelajari, kasih karunia dan anugerah itu mempunyai makna yang sangat berbeda dan semua mengandung arti yang sangat besar bagi umat manusia. Yang pertama saya mau sampaikan mengenai anugerah Allah. Apa itu anugerah Allah? Anugerah Allah adalah sesuatu yang menjadi bagian kita,
milik kita, hak kita, tetapi kita tidak mendapatkannya. Kok aneh saudara? Saudara ketahui bahwa saya dan saudara ini sebetulnya tidak terhisap di dalam ikatan perjanjian, yaitu antara Abraham, Ishak, Yakub dan Israel dengan kita. Kita di luar dari perjanjian itu. Kita bukan umat perjanjian. Saudara, dari seluruh bangsa di dunia ini hanya orang Yahudi Israel yang mendapat perjanjian khusus. Ya, saudara bisa baca di dalam yaitu Ulangan pasal yang ke-7 di situ. Ya, aku memilih kamu dari segala bangsa ini menjadi umat kesayanganku, bukan karena kamu banyak, tetapi karena aku mengasihi kamu. Kita tidak ada. Di sini ada keturunan Yahudi? Tidak ada. Saudara kasih, kita tidak mendapatkan nama perjanjian itu. Apa yang kita milik kita, kepunyaan kita, hak kita tidak memilikinya. Berarti disebut pada zaman Taurat bahwa kita ini adalah orang kafir, penyembah berhala, di luar Tuhan, di luar orang Yahudi mendukung Taurat bahwa itu adalah orang kafir. Saudara, orang yang berdosa tidak mengenal kebenaran, sehingga sudah menjadi orang yang berdosa, berarti upah dosa adalah maut. Kita ini orang yang terkutuk, yang seharusnya binasa, kita dihukum saudara. Tetapi semua diambil oleh Yesus, amin. Diambil oleh Yesus. Yesaya pasal 53 sudah baca itu. Kita yang harus menjadi manusia, dikata manusia pemberontak, manusia berdosa, manusia jahat, ya seharusnya kita dihukum, kita dikutuk, tapi diambil oleh Tuhan. Itulah anugerah, arti anugerah Tuhan. Apa yang di bagian kita tidak menerima, kita tidak menerima kutuk, kita tidak menerima kebinasaan dan hukum, kita diselamatkan melalui Yesus Kristus. Jadi hanya yang percaya Yesus menerima anugerah ini, di luarnya tidak akan. Yang kedua, arti kasih karunia. Apa tadi menjadi bagian kita tidak menerima, tetapi kasih karunia itu artinya begini. Apa yang bukan jadi bagian kita, hak kita, milik kita, justru Tuhan berikan kepada kita. Apa itu? Keselamatan. Tadi perjanjian khusus hanya diberikan kepada orang Yahudi, kita tidak menerima perjanjian itu, kita di luar. Saudara bersyukur sampai hari ini orang Yahudi, agama Yahudi, kitab Taurat, Nabi Musa, mereka menolak Yesus sampai hari ini. Ya, karena yaitu mereka menolak Yesus, maka keselamatan diberikan kepada seluruh umat manusia yang percaya kepada Yesus. Amin, saudara. Itu yang bukan bagian kita, bukan milik kita, hak kita diberikan kepada kita. Apa? Karena sudah percaya kepada Yesus Kristus, saudara diselamatkan. Saudara dikatakan masuk dalam keluarganya Allah. Amin, saudara. Karena Yesus, percaya Yesus, kasih karunia Tuhan, itu artinya kita bersyukur. Kalau sudah percaya Yesus, menerima anugerah Tuhan, menerima kasih karunia Tuhan yang sangat besar dan luar biasa diberikan kepada kita. Dan kasih itulah sekedar sedikit uraian tentang arti makna anugerah Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Dan kasih dalam Yesus Kristus ada beberapa hal saya jabarkan mengenai anugerah dan kasih karunia saja di satu, saudara. Yaitu kasih karunia dan anugerah Allah itu sesuatu pemberian yang sangat bernilai. Ya, diberikan kepada kita. Jadi sesuatu pemberian yang sangat bernilai yang diberikan kepada kita, yaitu apa? Keselamatan dari Bapa Surgawi melalui karya salib Yesus Kristus. Jadi saudara, sumber kasih karunia dan anugerah itu adalah salib Yesus Kristus.
Yesus disalib untuk menebus dosa kita, menanggung kutuk sehingga kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, suatu pemberian ya yang diberikan dari pihak yang tertinggi kepada pihak yang terendah. Itu kasih karunia dan anugerah Allah, pemberian dari Maha Tinggi. Makanya ada pujian, Dialah yang Maha Tinggi. Siapa? Yesus, Maha Mulia, Maha Besar. Jadi itu pemberian yang dari Allah kepada kita. Yang ketiga, saudara kasih ya, pemberian yang tidak memandang kelayaan. Jadi pemberian yang tidak memandang kelayaan. Siapa yang layak, siapa yang tidak. Tapi mereka yang percaya kepada Yesus, mereka mendapatkan pemberian itu. Jadi saudara, keselamatan hidup kekal, apa yang kita terima semuanya ini, saudara, adalah pemberian manusia. Saudara, manusia tidak memiliki jasa apapun untuk mendapatkan keselamatan. Tidak ada jasa ya, saudara, ya, di dalam keselamatan itu. Jadi kalau kita untuk mendapat keselamatan itu dikatakan pemberian. Seharusnya kita tidak layak, tapi menjadi layak. Karena apa? Karena percaya kepada Yesus Kristus. Selanjutnya, saudara, yang keempat, pemberian tanpa harus membayar, yaitu pemberian secara cuma-cuma, gratis, tanpa syarat. Itulah kasih karunia dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, makanya di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan ayat yang ke-9, oleh kasih karunia engkau diselamatkan karena percaya Yesus, bukan karena perbuatanmu, hasil jerih lelahmu kita diselamatkan. Keselamatan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Saudaraku kasih, saya tidak yang lain, tetapi saya untuk kita ke dalam. Saudaraku kasih, keselamatan itu saudaraku kasih bayar oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan secara gratis, secara cuma-cuma, tanpa syarat. Saudara, ya, saudaraku kasih. Jadi itu cukup percaya kepada Yesus Kristus, satu-satu juru selamat, satu-satunya penolong. Ini bagian yang pertama. Saudaraku kasih, kalau kita sadar dengan uraian yang saya sampaikan tadi, saudara, maka tidak ada seorang pun GBD Osana Kali Putih ya yang dapat membanggakan dirinya. Tidak ada seorang pun jemaat GBD Osana Kali Putih dari anak-anak sampai lansia dapat membanggakan dirinya kecuali membanggakan Tuhan. Amin, saudara. Tidak akan mengagung-agungkan dirinya, saudara, hanya mengagungkan Tuhan. Jadi itu mengapa, saudara? Sebab bagian yang kedua, Allah menentang orang, halo? Allah menentang orang yang congkak, termasuk orang yang membanggakan dirinya, mengagung-agungkan dirinya, saudara. Ya, jadi Allah tidak senang dengan orang yang congkak. Congkak itu apa, saudaraku kasih? Merasa dirinya sangat mulia,
lebih dari yang lain, paling mulia, paling pandai, paling kaya, paling hebat, paling pinter, paling bisa. Ini congkak saudara, sombong, ponggah, angkuh, tinggi hati saudara, ya, merasa bahwa semua yang ada dalam dirinya ini adalah hasil karyanya, usahanya, merasa lebih pandai sendiri. Orang lain lemah, orang lain di bawah, orang lain tidak ada apa-apanya. Ini congkak. Halo, kok sepi? Saudara, sombong, ponggah, angkuh, jemawa, itu congkak. Bagi orang yang menghargai kasih karunia dan anugerah Allah, tidak ada sifat seperti ini. Semua apa yang ada dalam hidup kita ini karena semua dari Tuhan, betul? Napas dari mana? Kekuatan dari mana? Kepandaian dari mana? Halo, semua dari Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Maka sering saya ini dari lubuk hati saya katakan, pendeta-pendeta yang datang, wah luar biasa ya, oh Tuhan Yesus yang luar biasa. Sampai ada yang jengkel, dari awal sampai ini luar biasa, Tuhan Yesus luar biasa. Lantas pada waktu sudah mau luar biasa, kalau Pak Ali tidak mau ya tidak mungkin terjadi seperti ini. Saya bilang saya bisa seperti karena sudah kasih. Makanya saya katakan Bapak Narsata, ini tanah dan gereja ini milik siapa? Karena saya sampaikan, kalau menurut saudara milik siapa ini? Tanah dan gereja ini milik siapa? Ada yang jawab milik jemaat saudara. Terus tanya, apakah jemaat yang beli tanah ini? Saudara, ini semua milik Tuhan. Saya di sini hanya sebagai penunggu. Penunggu apa? Penjaga. Saya hanya menjalankan programnya Tuhan. Saya sebagai pelaksana saja. Terus katakan ada orang, itu jemaat saya itu. Loh, saya bilang saya tidak punya jemaat. Jemaat itu miliknya Tuhan, gereja miliknya Tuhan, jemaat milik Tuhan. Saya hanya sebagai penunggu. Saya ini jongosnya Tuhan untuk melayani jemaat. Saya bilang tidak punya apa-apa. Semua dari Tuhan, oleh Tuhan, dari Tuhan, untuk Tuhan. Nah ini Allah melawan orang yang sombong, congkak saudara. Dan kita lihat saudara, contoh-contoh dalam Alkitab, siapa, seperti apa seorang yang congkak, orang yang merasa dirinya lebih hebat dari yang lebih pandai, lebih kaya, lebih bisa, punya segala-galanya. Yang pertama, Keluaran pasal 5 ayat 2. Siapa itu? Raja Fir'aun, raja Mesir. Pada waktu Musa datang menghadap dia untuk supaya minta izin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Saya di sini diutus oleh Tuhan. Firman Tuhan seperti ini. Apa jawabnya? Mengenal siapa Allah itu. Saya tidak mengerti itu firman Tuhan. Aduh, luar biasa. Dikasih tahu, diberitahu, saudara, jawabannya seperti itu. Ya, raja ini, saudara, seperti Fir'aun. Siapa Allah? Apa itu firman Tuhan? Aku kasih dalam Yesus. Nah, seperti ini. Dan berkali-kali Fir'aun ini melihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, tetapi tidak bisa menerima yang sumber mujizat itu, tetap mengeraskan hati. Itu orang sombong. Akhirnya apa saudara kasih? Hukuman. Ya. Dan seterusnya. Ini Fir'aun. Contoh, sombong. Saudara. Selanjutnya contoh yang kedua.
Raja Saul. 1 Samuel, saudara baca pasal 9 sampai pasal 11. Saul ini adalah raja Israel yang pertama. Bangsa Israel minta seorang raja seperti raja-raja yang lain. Tuhan kabulkan, Tuhan turuti. Samuel dia merasa kesal. Selama ini Samuel yang memimpin sebagai hakim, sebagai nabi, merasa sama ditolak oleh bangsa Israel. Lantas Tuhan katakan, hei Samuel, bukan kamu yang ditolak, tetapi aku yang ditolak, Samuel. Ini karena sombong dia menolak, yaitu Allah ditolak. Nah, akhirnya Saul dipilih menjadi raja dari yaitu suku Israel yang paling kecil. Siapa namanya? Dan suku yang paling sedikit jumlahnya terpilih. Pada waktu dia dipilih, diurapi, dia katakan, aku ini siapa? Aku ini Samuel, aku ini dari yaitu suku yang paling kecil, bahkan yaitu dari anak yang paling kecil. Dia katakan kecil. Tapi setelah dia berkuasa jadi raja, saudara, ya dia jadi tinggi. Dia mengaku sekarang jadi tinggi, jadi besar. Memang dia raja, saudara, karena besar dia punya kuasa, berani melanggar firman Tuhan, tidak nurut firman Tuhan. Pada waktu ditegur, saudara, inilah orang yang congkak itu. Waktu ditegur, dinasihati oleh Samuel, bilang gitu, ya jangan seperti ini, bahwa Allah telah yaitu membuang engkau, mengambil kerajaan dialihkan kepada orang lain. Dia katakan jangan ngomong di depan orang banyak, hormatilah aku di depan orang banyak, jadi minta dihormati. Dan akhirnya apa, saudaraku kasih? Ya, dia kehilangan sesuatu. Bahkan saudaraku kasih, dalam hidupnya, pada waktu dia menjadi sombong, roh Allah tinggalkan dia, iblis yang menguasai dalam hidupnya, selalu diganggu oleh, tidak ada ketenangan dan ketentraman, doa tidak dijawab, pergi ke dukun, saudara. Ya, dan akhir hidupnya apa? Dalam peperangan kalah dan mati bunuh diri. Keturunannya tidak ada yang jadi raja karena congkak. Akibat congkak seperti itu. Saudara tahu tentang Haman, panglima yaitu Raja Ahasveros yang berkuasa. Semua harus menghormat. Kalau ketemu sama dia tunduk. Hanya satu orang yang tidak mau tunduk hormat. Siapa? Mordekai. Sakit hati, tidak dihormati, tidak dihargai, tersinggung, tidak diperhatikan, tersinggung. Saudara, jadi orang yang tersinggungan di sini itu sama dengan orang yang congkak. Saudara, ingin dihormati, ingin dihargai, ingin diperhatikan dan seterusnya. Dia sakit hati. Dan saudara kasih, orang yang congkak ini bukan sakit hati, tapi punya rencana yang jauh untuk melenyapkan bangsa Yahudi, yaitu kerajaan Ahasveros itu 127 daerah dari Ethiopia sampai India. Semua ada tersebar orang-orang Yahudi pada waktu dia mau melenyapkan. Khususnya yaitu Mordekai yang tidak mau hormat. Dia menyediakan apa? Tiang gantungan. Tetapi justru apa yang disediakan untuk yaitu Mordekai, dia sendiri yang digantung. Itulah akibat orang yang sombong. Saudara tahu Nebukadnezar dikatakan ini kerajaan Babel, ini kerajaanku luar biasa, seperti ini dan seperti luar biasa. Saudara kasih, akhirnya apa, saudara? Ya, Tuhan rendahkan dia. Jadi seperti binatang. Selama 7 tahun makan rumput. Ya, akhirnya untung Nebukadnezar ini sadar. Saudara, dia hanya lihat ke bawah. Pada waktu dia ke atas, dia lihat ke bawah. Baru dia mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan, dan Tuhan pulihkan. Belum terlambat. Saudara. Ya, saudara tahu juga yaitu Herodes. Herodes itu sebelum Yesus lahir, Herodes sudah jadi raja. Dan umurnya panjang rupanya, wong congkak, wong sombong kok umurnya dawa, saudara ya. Ya itulah Tuhan. Saudara,
Dari sebelum Yesus lahir sampai zaman rasul-rasul. Ya, dia congkak, saudara. Takut kesaing, orang sombong takut kesaing. Ya, semuanya dia kata dia adalah segala-galanya. Tapi apa akhir hidupnya, saudara? Bahkan pada waktu selahir pun dia yaitu rencana untuk membunuh, saudara. Niatnya tidak terlaksana, dia membabi buta anak yang tidak berdosa dibunuh. Dan saudara baca dalam Kisah Rasul, saudara, ya, akhir hidupnya apa? Pada waktu dia pidato di depan rakyatnya, dikatakan ini bukan suara manusia, ini suara Allah. Langsung ditampar oleh malaikat, plang mati, mayatnya dimakan cacing untuk pesta cacing. Seperti itulah orang yang sombong. Aku kasih dalam Yesus Kristus. Orang yang sombong seperti rupanya dalam rangkaian saya simpulkan, saudara, yang bagian yang kedua. Dengar firman Tuhan, terima firman Tuhan, tetapi tidak percaya firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, itu congkak, sombong, merasa tidak perlu firman. Dengar, tidak percaya, tidak mau melakukan, berarti tidak perlu firman. Demikian pula saudara kasih, dengar firman Tuhan, tertempelak firman Tuhan, sakit hati, marah-marah, itu rupanya termasuk congkak, sombong. Diingatkan, dinasihati, saudara, diarahkan, malah ngamuk, marah-marah, itu rupanya sombong. Di sini tidak ada. Kok sepi? Halo? Halo? Haleluya. Semua itu karena kasih karunia dan anugerah Allah. Tidak ada yang kita pamerkan, kita banggakan dalam hidup. Kalau sudah masih bangga dalam hidup, pamerkan dalam hidup, berarti saudara congkak, sombong. Saudara tidak boleh pamer gereja saudara. Saudara pamer dia itu jemaat di sini. Yang saudara pamerkan adalah Yesus. Itulah tugas saudara, pergi beritakan Injil. Injil isinya adalah Yesus Kristus. Apa gunanya saudara mamerkan gereja saudara, hidup kekristenan saudara, jemaat di Kali Putih dan seterusnya? Tidak ada artinya. Saudara, sombong itu adalah roh Mbak Lucifer. Ya, saudara baca itu di dalam Yesaya pasal yang ke-14. Lucifer itu seorang malaikat Tuhan, diangkat oleh Tuhan jadi pemimpin paduan suara. Di surga itu hanya memuji Tuhan, tidak ada makan minum, tidak ada kawin mengawinkan, saudara. Hanya memuji Tuhan dan menyembah di sana. Saudara punya harta kekayaan apapun itu tinggal di dunia, tidak bisa dibawa ke sana. Haleluya. Dikatakan saudara setelah diberi kedudukan dia ingin lebih tinggi dari Allah, makanya dibuat ke muka bumi ini. Makanya firman itu, barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Allah menentang, melawan, benci kepada orang yang congkak dan sombong. Mari tahun 2022 yang kita banggakan adalah Yesus. Saya bisa lewati tahun ini karena Yesus. Saya bisa seperti ini karena Yesus. Saudara punya apapun karena Yesus. Amin, saudara. Haleluya. Mau dikasih Tuhan, diberkati Tuhan dalam tahun 2022. Rendah hati. Bagian yang ketiga. Allah mengasihi yang rendah hati, tetapi Allah tetap mengasihi orang yang rendah hati, saudara. Ya, jadi yang rendah hati dikasih oleh Tuhan.
dikasih oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Jadi orang Kristen jemaat Tuhan, saudara, yang percaya kepada Tuhan, itu ajaran Yesus, yaitu rendah hati. Tuhan dikatakan Yesaya pasal 57 ayat 15, aku bersemayam di tempat yang maha tinggi, tertinggi di surga. Tetapi aku akan datang menjumpai setiap orang yang remuk hati dan rendah hati. Mau jumpai Tuhan, mau ketemu dengan Tuhan. Orang-orang Kristen tidak akan bisa ketemu dengan Tuhan kalau memiliki hidup congkak, sombong, jumawa. Tapi saudara, orang-orang Kristen yang rendah hati pasti dia berjumpa dengan Tuhan, karena Tuhan juga menjumpai dia. Tuhan datang dan hadir. Ingat, setiap Tuhan datang dan hadir di tengah-tengah kumpulan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah setiap orang yang yaitu berdoa, saudara. Di mana kehadiran Tuhan selalu membawa pertolongan, membawa mujizat. Amin, saudara. Membawa berkat, bukan membawa masalah ganjaran. Itu kehadiran Tuhan sangat luar biasa. Aku kasih dalam Yesus Kristus. Amsal pasal 22 ayat yang keempat. Ganjaran orang yang rendah hati. Tahu ganjaran? Kalau di sini bengkok ganjarannya. Kalau di daerah timur sana bengkok. Seorang pamong, dia diangkat jadi pamong, dia punya ganjaran garap sawah. Saudara menjadi anak-anak Allah. Ya kan? Saudara juga mendapat ganjaran. Ganjaran saudara di mana? Halo? Halo? Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus. Jadi ganjaran tidak perlu saudara cari, tidak perlu untuk mendapat ganjaran. Tadi dikatakan gratis, cuma-cuma. Tidak usah saudara mengeluarkan harta benda saudara. Cukup saudara rendah hati, ganjaran datang kepada saudara. Amin. Tuhan memberikan ganjaran, kita baca saja. Amsal Soleman, Amsal pasal yang ke-22 ayat yang keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan, satu, kekayaan, dua, tiga, haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Luar biasa. Ini ganjaran. Orang yang rendah hati yaitu mendapat kekayaan, tidak usah cari kekayaan, kejar kekayaan. Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Kekayaan rohani khususnya. Karena kalau orang Kristen kaya rohani, berkat jasmani akan mengikuti seperti magnet. Itu janji Tuhan. Cari dulu kerajaan dan kebenaran, semua akan datang kepadamu. Amin. Ini tidak usah saudara cari kehormatan, dihormati, dihargai, disanjung saudara. Ya, saudara akan kehilangan segala-galanya. Ini ganjaran. Ya, saudara akan kasih ganjaran yang tekun akan Tuhan, yaitu apa? Keselamatan. Ganjaran yang setia sampai mati, ganjarannya apa? Mahkota kehidupan. Ganjaran orang yang percaya dan yakin dalam hidupnya adalah hidup kekal. Bukan binasa tetapi sorga. Itu ganjarannya. Saudara, mengapa kita harus rendah? Mengapa Tuhan menekankan yaitu untuk hidup rendah hati? Matius pasal 11 ayat 29. Pikulah aku dan belajarlah kepadaku, karena aku rendah hati dan lemah lembut, maka jiwamu akan mendapat apa? Kelegaan. Mau tenang, mau tentram, mau sukacita, mau damai, cukup rendah hati, bukan sombong.
Saudara, rendah hati. Berarti pengikut-pengikut murid Yesus, namanya disebut murid, itu harus rendah hati. Kalau sombong bukan murid Tuhan, muridnya setan. Ya, saudara. Nah, saudaraku kasih dalam Kristus, ini murid Yesus pasti dikatakan mendapatkan kelegaan dalam hati. Saudaraku kasih, sebagai kesimpulan saya sampaikan. Saudaraku kasih dalam Kristus, saudara tahu padi? Kalau tidak ada isinya gimana padi itu bulat lurus, kopong, istilahnya ngejejer, tidak bisa tunduk, sulit diarahkan, sulit dinasihati, sulit diingatkan, sulit untuk menerima firman Tuhan, percaya firman Tuhan ini. Tetapi padi yang berisi, marilah kita tiru ilmu padi itu. Kalau sudah memang seorang yang Kristen yang berohani, penuh firman dan Roh Kudus, saudara pasti rendah hati. Orang yang sombong, saudara, berarti tidak ada firman dalam hidupnya, tidak berisi. Saudara kasih dalam Yesus, di sini tadi ada 4K. Biarlah 4K itu mewarnai perjalanan kita 2020. Apa ingat? Saudara? Ya, 4K. Apa itu? Kekayaan, kehormatan, kehidupan, amin saudara. 4 hal mewarnai hidup kita dalam perjalanan 2022. Hal itu akan terjadi kalau saudara rendah hati. Tuhan memberkati kita semuanya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mari kami undang untuk bangkit berdiri. Kasih dari tempat tinggi mengalir, kasih dari tata Allah Bapa mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi, mengalir dan mengalir. Tapi dia mau datang kepada hati yang lembut dan rendah hati. Pagi ini Tuhan akan mengalirkan kasih-Nya, memberikan kesegaran, kesejukan, kekuatan kita. Haleluya. Dan mengalir, mengalir, memenuhi. Katakan kasih dari surga, kasih karunia, anugerah dari surga, dialirkan pagi ini kepada kita semua, kepada jemaat GBD Hosana Kali Putih. Mulai hari ini mengalir, mengalir terus berkatnya, kuasanya, mujizatnya, pertolongannya. Haleluya, haleluya. Angkat saudara, mari menyamu Tuhan, mengalirlah dalam hidup kami, usaha kami, rumah tangga kami. Mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi, mengalir, mengalir dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini dari tempat tinggi mengalir kasih dari tata
dengan kasih Kristus. Bapak Katiman maju ke depan dan berdoa. Haleluya. Mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik pagi ini Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus pagi ini Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus pagi ini Tuhan, kami tidak pernah berhenti untuk mengucap syukur di hadapan Engkau Tuhan. Karena kami hidup karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami hidup karena kasih setia-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau jamah setiap langkah kami. Engkau iring kami Tuhan setiap perjalanan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, biarlah roh-roh kepahitan Tuhan di dalam tubuh kami Engkau singkirkan Tuhan. Roh kesombongan Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus Engkau singkirkan ya Bapa. Biar hati kami Tuhan selalu iring Engkau jamah ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kiranya Tuhan pagi ini kami telah menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menguatkan iman kami. Biarlah iman kami Tuhan Yesus berdampak Tuhan Yesus di sekitar kami, di sekeliling kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu Tuhan Yesus yang menguatkan hati kami. Biarlah kami Tuhan Yesus menjadi Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Biarlah kami lebih setia kepada Engkau Tuhan Yesus. Biarlah kami Tuhan belajar Tuhan Yesus akan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah tertanam Tuhan di hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, juga Engkau berkati Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, biarlah jemaat yang tempat ini Tuhan Yesus menerima berkat-berkat yang dari Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Beri kekuatan Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman, Kau beri kekuatan, kesabaran Tuhan, jauhkan dari sakit penyakit Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan pakailah hamba-Mu Tuhan lebih hari lebih heran ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Sucikan kuduskan tempat yang kami tempati, yang kami tinggali ini dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah dilawat dan diberkati Tuhan. Tiba saatnya kita memberi persembahan kedua. Petugas persembahan silakan maju ke depan. Bila roh Allah ada di dalammu. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daud menari. Bukan menari, bukan menari seperti daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daud menari. Saya akan memberikan laporan kas perawatan gereja tahun 2021-2020 nihil
yaitu singkat saja dari bulan 1 sampai bulan 12, yaitu pemasukannya 12.846.700 rupiah dan pengeluarannya 11.638.000. Jadi tahun ini kas gereja kita punya saldo kemarin dikurangi lagi 47 untuk beli kertas folio. Jadi seluruhnya kita punya kas tahun 2022 1.161.700 rupiah. Untuk apa kegunaannya? Untuk bayar WiFi, untuk bayar rekening listrik, dan untuk keperluan-keperluan seperti baterai, keperluan apa saya ambil dari kas ini. Jadi untuk keperluan. Demikian pula apabila ada dari organisasi kita ada untuk yaitu membutuhkan dana, saya ambil, saya tidak ada extra collector. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Perlu sampaikan juga ini nanti kita akan setor di mana gereja kita Majelis Daerah Jawa Timur sedang membangun kantor. Jadi setiap gereja diminta yaitu extra collector, tetapi saya ambilkan saja dari kas ini. Jadi begitu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Demikian pula untuk laporan remaja dan pemuda kami persilahkan. Di nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu, saya perwakilan pemegang kas remaja permuda ingin menyampaikan saldo. Saldo awal tahun 2020 kemarin ada Rp888.500. Pemasukan dari bulan Januari sampai bulan Desember adalah sebesar Rp2.830.000. Untuk pengeluarannya singkat saja, di bulan Januari sebesar 72.500, bulan Februari sebesar 113.000, di bulan Maret sebesar 50.000, di bulan April sebesar 100.000, di bulan Agustus sebesar 80.000, Oktober, November tidak ada pengeluaran, dan di bulan Desember ada pengeluaran sebesar 450.000 untuk kue kotaan Natalan kemarin, sebesar 400.000 untuk uang pembicara, pengeluaran sebesar 30.000 untuk pembelian lilin besar, pengeluaran 30.000 untuk pembelian baterai, dan juga pengeluaran perjamuan kasih sebesar Rp100.000. Jadi total pengeluaran dari bulan Januari sampai Desember sebesar Rp1.425.500. Jadi total saldo tahun 2022 sekarang adalah Rp2.293.000. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Kita sudah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita dibangun iman kita. Kita diteguhkan iman kita agar semakin hari semakin kita mempunyai kekuatan di dalam menjalani hari-hari yang Tuhan telah berikan. Amin. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah di tempat ini maupun mungkin baru sekali datang. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati
Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk persembahan, untuk pekerjaan Tuhan, maupun berupa apapun yang Bapak Ibu persembahkan atau berikan kepada kami, keluarga hamba Tuhan. Doa kami, hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas Bapak Ibu lewat usaha, lewat pekerjaan, lewat apapun yang Bapak Ibu kerjakan, disitulah janji Tuhan akan tergenapi. Amin. Puji nama Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Protokol kesehatan keluarga Bapak Adi Stefanus, persembahan keluarga Bapak Yusak, hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Indar. Hari Kamis jam 5 ibadah pemuda remaja. Hari Jumat jam 4 ibadah di Tumapel, dan jam 4 di tempat ini perdana untuk wanita. Pertemuan untuk wanita, kita tidak ibadah, namun kita akan berkumpul untuk kemajuan ke depan. Jadi program-program apa yang nanti kita akan kerjakan, namun dalam pertemuan perkumpulan itu juga nanti juga ada pembacaan kebenaran firman Tuhan seperti itu. Dan untuk selanjutnya demikian, hari Jumat jangan lupa kaum wanita ya, jam 4 ada di tempat ini. Hari Sabtu jam 10 ada doa disertai dengan puasa. Jam 6 doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 ibadah umum. Untuk sebentar sore jam 4 bagi sekolah minggu dimohon untuk hadir, karena hari ini hari Minggu sebentar sore ada Natal sekolah minggu yang banyak sekali gereja-gereja yang ingin datang ya, karena mereka juga haus ya untuk bersekutu, menyembah, memuji Tuhan. Banyak sekali, tadinya hanya 5-10, ya datang saya 20. Saya lihat, wih ya, bukan hanya anak-anak, mungkin ibunya yang datang itu yang bawa link di setor ke pengurus, yaitu oleh sebab itu tolong, biarpun sekarang ini sekolah minggu datang, tapi nanti sore jangan lupa datang kembali untuk merayakan Natal. Bab nanti itu ada juga dari gereja-gereja lain yang ingin datang. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu. Kemudian laporan keuangan untuk minggu depan, yaitu kas kesejahteraan dan kas kesejahteraan saja, dan kas kesejahteraan untuk berikutnya adalah celengan dan bakti sosial. Demikian puji nama Tuhan. Program celengan ini kita akan lanjutkan. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Puji nama Tuhan. Memang tidak terasa kita dari pulang belanja untuk sisane 500 dimasukno, untuk lisane 1000 dimasukno, tidak terasa Bapak Ibu ya. Oleh sebab itu nanti setelah selesai ibadah, Bapak Ibu akan menerima celengan ya, untuk nanti tahu hasil dari celengan itu untuk laporan berikutnya. Ya, puji nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu. Senin, Selasa, Jumat tetap ada doa malam dimulai 6:30. Jadi Jumat itu tetap ada doa. Karena apa? 6:30 doa malamnya dimulai. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah untuk sepanjang minggu. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir. Berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui.
berdoa untuk bangsa dan negara, dan berdoa untuk Mbak Putri yang baru melahirkan, Pak Putri Pangabean yang sudah habis melahirkan sesar. Kita bawa doa agar secepatnya Tuhan menyembuhkan. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri dan kita bangkit berdiri. Kita pujikan satu pujian. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, saya mohon dengan kasih Kristus. Bapak Yusak berdoa sebelum doa berkat. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami boleh menjalankan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami umat-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, oleh karena kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Kami telah diselamatkan oleh karena iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, dalam pada akhir ibadah kami ini, kami menyerahkan segenap kehidupan kami. Kami menyerahkan ya Bapak pekerjaan Tuhan yang akan kami lalui dalam kehidupan gereja di tempat ini sepanjang minggu yang akan kami lalui. Kami serah pada Tuhan, baik itu Tuhan ibadah pertengahan minggu, ibadah doa malam, ibadah remaja, ibadah doa-doa di hari Sabtu. Kami serah pada Tuhan, kiranya Tuhan tolong dan Tuhan menyertai, Tuhan campur tangan senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ya Bapa seluruh kehidupan jemaat-Mu di tempat ini, dalam setiap pekerjaan mereka. Tuhan tolong, Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati senantiasa. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, Tuhan tolong, Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Berikan kesehatan, kekuatan yang sempurna dalam kehidupan mereka masing-masing. Berikan kekebalan tubuh yang baik. Jauhkan dari bakteri, virus, penyakit di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga Tuhan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, lindungi bangsa kami, lindungi negeri kami ya Bapa. Jauhkan dari bencana-bencana, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari perbuatan-perbuatan anarkis ya Bapa. Berkati bangsa kami, selamatkan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua datang kuasa-Mu. Bapak pemerintah negeri ini, dari presiden, wakil presiden, pejabat-pejabat tinggi negara, pejabat pemerintahan di pusat, di daerah, di
provinsi, di kabupaten sampai di desa, di tingkat RT RW di mana kami berada. Tuhan tolong, Tuhan sertai dan Tuhan berkati senantiasa. Berikan roh takut akan Tuhan pada setiap pemimpin negeri kami, agar mereka Tuhan mempunyai rasa takut akan Engkau di dalam mereka menjalankan roda pemerintahan. Mereka tidak berpihak kepada salah satu golongan, tetapi mereka berdiri atas semua golongan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ya Bapa dalam tangan kuasa-Mu bangsa dan negeri kami. Biarlah Tuhan berkuasa atas negeri kami. Tuhan berdaulat atas negeri kami, atas pemimpin kami, sehingga negeri kami diberkati, negeri kami diselamatkan, bangsa kami menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk saudari kami, Mbak Putri Panggabean, yang habis menjalani kelahiran anaknya ya Bapak. Tuhan kiranya berkati kehidupannya, berikan kesehatan, kekuatan, baik ibunya dan babynya ya Bapa. Tuhan berkati Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami, semua jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami siap menjalani aktivitas kami di sepanjang minggu yang akan kami lalui ini, hanya bersama Engkau Tuhan. Karena hanya bersama Engkau Tuhan, kami mampu, kami kuat, kami boleh melampaui segala permasalahan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Allah Bapa kami, Allah yang Maha Kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak-Mu, jemaat-Mu, baik yang baru hadir di tempat ini, telah datang mempersembahkan hidupnya kepadamu Tuhan, waktu dan tenaga, oh Tuhan, untuk datang kepadamu. Demikian pula persembahan-persembahan yang lain, baik persembahan kasih, kolekte, dan untuk gereja. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah membalas, memberkati 100 kali lipat ganda. Janji Tuhan digenapi dalam hidup oh Tuhan, anak, cucu, menantu Pak Panggabean besok akan kembali ke Bandung, juga Engkau yang melindungi perjalanan dari tempat ini ke Bandung dengan selamat. Lindungi Tuhan Pak Panggabean dan Ibu yang akan berkunjung ke Medan, kami serahkan ke tangan Tuhan. Baik Bapak Budi Kurniawan yang akan kembali besok Selasa kerja di Freeport Papua, juga Engkau yang melindungi. Terima kasih Bapa, terpujilah nama. Sekarang tadakanlah tangan saudara ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke tempat masing-masing. Terimalah segala berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang kasih karunia kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Rohul Kudus turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, menjemput kita membawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Bapa ku bersyukur, Bapa ku bersyukur, Bapa memberkati. Silakan duduk kembali. Saudara boleh pulang setelah menerima celengan. Ya tolong Mbak Penny, Mbak Yuyung, Lala, Vano bisa mengikuti. Ya ini akan ada namanya. Jadi yang sudah nama dikembalikan lagi. Yang
belum ada namanya, saudara nanti akan ada disiapkan, ya akan dikasih. Tolong sebut satu-satu, panggil satu-satu. Pak Warto,